Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah ada yang berasal dari suku Sumatera? Daerah Sumatera? Tidak ada? Tidak ada. Kalau Jawa, ada yang dari Jawa, Pulau Jawa? Aku. Kaisa, Adlan, Atta, Aura. Oke, Evan. Kalau dari Sulawesi ada? Sulawesi? Kalimantan? Papua? Tidak ada. Jadi kebanyakan dari kita dari Pulau Jawa. Kalau kalian benar-benar berasal dari Pulau Jawa, sebutkan satu tarian daerah yang berasal dari Pulau Jawa. Ayo. Dari apa? Reok apa? Ponorogo, betul ya, sekali. Ponorogo. Patan berarti orang Jawa asli. Yang kedua, Jawa itu dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Timur loh. Ada Sunda, ada DKI. Ayo mau googling boleh, mau searching boleh. Sebutkan satu tarian. Orang Jawa. Kalimantan. Adlan, ya top Adlan jadi orang Jawa. Betul, sah. Terus ada lagi Jawa Barat. Tari serimpi. Serimpi dari mana, Nak? Dari Jawa Tengah. Dari mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah, betul sekali. Ada yang terkenal loh yang kalian belum omongin ke Miss Yuli, daerah DKI Jakarta. Ayo yang terkenal tuh tari apa? Ondel-ondel. Ya, betul Fatan. Itu yang suka kita lihat di pinggir-pinggir jalan di Sawangan tuh banyak banget ya ondel-ondel lewat. Nah, teman-teman semuanya sudah stop searchingnya. Berarti kalau kalian memang benar-benar anak Indonesia, kalian harusnya bangga sama budaya Indonesia. Salah satunya tarian. Jangan sampai tarian kita nanti diklaim milik negara lain seperti batik udah diklaim. Batik udah dibilang milik siapa coba? Indonesia. Padahal jelas-jelas dari negara Indonesia. Waktu kita belajar batik dari tahun 1000 berapa tuh batik udah ada? Dari Kerajaan Majapahit ada yang ingat? Kita pas belajar batik 1000? Iya, ingat. Tahun 1400 batik udah masuk ke Indonesia. Sudah menjadi warisan turun-temurun budaya bangsa. Bahkan di UNESCO sudah dicatat sebagai budaya warisan Indonesia. Tapi tetap ya, batik masih diaku oleh negara lain. Nah, sekarang ke seni tari. Jangan sampai seni tari kita itu diakui juga sama negara lain. Jadi kita sebagai warga Indonesia, anak Indonesia harus tahu. Aku udah berasal dari daerah mana, berarti aku harus tahu tariannya. Kayak Miss Yuli dari Jawa Tengah dan dari Sunda. Miss Yuli tahu tari Bedoyo dari Jogja atau Miss Yuli tahu tari Jaipong dari Sunda. Jadi kita harus tahu. Nah, Miss Yuli mau share salah satu video klip yang dibuat oleh anak muda Indonesia, di mana di dalamnya ada budaya Indonesia selain rumah adat, tarian, pakaian adat, dan lagunya. Ini keren banget. Ada yang pernah denger YouTube version judulnya Wonderful Indonesia? Lagunya? Tahu, Miss, tahu. Fatan tahu? Fatan udah pernah dengar? Aura juga sudah pernah lihat? Pernah. Miss Yuli akan share hanya beberapa menit di awal saja ya. Setelah itu baru kita masuk materi. Bagi yang belum tahu, bisa lihat bareng-bareng. Nah, ini dia. Wait, Miss Yuli share dulu. Oke. Ini adalah salah satu ciptaan musisi muda Indonesia, suami istri ya. Namanya Alfi yang suami. Kita lihat ya. Miss, kayaknya nggak ada suaranya deh. Oh, ada suaranya. Most beautiful land. Ulang ya, Miss Yuli, ulang nih. Udah ada suaranya nah sekarang? Sudah. Kita lihat ya sama-sama. Keren banget karya ini loh. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation
where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru dunia berbeda, berbeda bagaimanapun di sana. Pakaiannya, lihat ya, keren banget ya. Katamu lawanlah adinda, adinda iman bidadara, sama layang iman bidadara, sama layang. Nah, ini lagu ceritanya namanya Alfi. Sayang sayang si patokaan makai go gorokan sayang sayang Ini lagu dari sayang si mana yo? patokaan makai go gorokan Sulawesi. Iya, betul sekali Sulawesi. sajujur Nah, ini Sajojo yang terkenal. Coba kita lihat pakaiannya, topinya dia beda-beda loh. Setiap daerah beda-beda topinya. Ya. Punya Pak Jo. Anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium merah pipinya. Kampungan Nah, jauh di siapa yang dari Padang? Ada yang dari Padang? Kemasan sebaku lilia. Iya. Takkan Jauh di Bantul, tarik kiri. kawanan lamu, sangke basuh yang surya. Salah satu. Malam salah satu. Keren banget ya, Bang. Nah, ini adalah tari dari Bali, Gagal, dan Pepe, dan kita masuk ke Jawa Tengah, lagu Lalebay ketika anak mau tidur di daerah Jawa Tengah. Tak Siapa orang Jawa Tengah? Pasti pernah dengar ini ya, mbahnya atau ibunya ya. Betul sekali. Anakku sing ayu rupane tetia pandekare bangsa. Nah, Lisuli stop share ya. Nah, alhamdulillah. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah lihat ya begitu amazingnya, wonderfulnya Indonesia. It's not only wonderful, it's a wonderland. Jadi segitu kayanya budaya Indonesia. Bukan hanya musiknya, pakaiannya, tariannya. Ada berapa tarian, jenis tarian tradisional di Indonesia? Siapa yang tahu? Nggak tahu. Oh, kira-kira tebak-tebak. 50-an. Kurang banyak. 100. Kurang banyak. 1000. 900. 1.500 kurang banyak. 18.000. Kebanyakan. 17.000.
5.000. Ya, Kak. Di 5.000. bawah 2.000-an. Kak. 10.000. 3.000. In total itu ada 3.000 apa namanya 3.000 apa namanya jenis tari tradisional. Jadi kita masuk ke materi seni tari tapi nggak akan banyak ya nak karena nanti Miss Yuli 10.30 akan off. Oke, bye-bye. Nanti ya. 10.30 Al. Alsena, mana nih Alsena? 10.30 nanti Nah, jadi ini seni tari ya. Silakan dibaca sama Aura. Aura dibaca. Aku Ya, baca. Seni tari adalah seni yang menggunakan gerakan tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan menggunakan perasaan, maksud, dan pikiran. Tarian merupakan perpaduan dari beberapa unsur yaitu raga, irama, dan rasa. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai tarian khasnya sendiri. Di Indonesia terdapat lebih dari 3.000 tarian asli Indonesia yang tersebar di 24 provinsi dan 17.491 pulau di seluruh Indonesia. Terima kasih Aura, keren banget ya teman-teman, banyak sekali ternyata tarian tradisional Indonesia. Sekarang yang kedua, seni tari ternyata secara umum bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama seni tari tradisional, yang kedua seni tari modern. Seni tari tradisional adalah seni tari asli, turun-temurun warisan Indonesia. Misalnya yang ada di layar kalian ada tari saman, tari kecak, tari reok. Tadi ada yang ngomong tari reok tuh Fatan ya. Terus jaipong, kipas, piring, tari cakalele dan tari bedoyo yang dari Jogja. Tapi di Indonesia pun ada tari umum, tari modern yang biasa dipelajari oleh orang-orang Indonesia yang mempelajari seni tari. Seni tari modern ini ada akulturasi dari luar negeri, dari luar Indonesia, yaitu contohnya tari balet, breakdance, disco, flamenco, kontemporer, salsa. Tari salsa, mana salsa? Ada tari salsa, ada tari tabita nggak sama Aura? Atau tari Alsena, ada tari tango, ada tari waltz, dan ini macam-macam tari modern ya teman-teman. Tapi khusus pada materi sekarang yang kita bahas adalah tari tradisional. Tari modernnya nanti menyusul mungkin kalau ada kesempatan lagi ya. Nah, untuk tari tradisional di sini Miss Yuli akan share lewat view ya, biar keren. Soalnya Miss Yuli bikin kartun yang bergerak gitu deh. Nah, berdasarkan jumlah penarinya ada 3. Yang pertama adalah tari tunggal. Yang kedua berpasangan, 3 berkelompok. Bedanya apa teman-teman? Itunya orangnya. Jumlahnya, jumlah penarinya. Nah, kita masuk ke tari tunggal. Contohnya tari jaipong ya, tari tunggal seperti namanya tunggal berarti dibawakan oleh 1 orang saja seperti ini ya. Lalu tari berpasangan, ini gambarnya tari zapin dari Melayu ya. Ini adalah tari berpasangan yang dimainkan oleh 2 orang penari, bisa laki-laki perempuan, bisa laki-laki saja, bisa perempuan saja. Lalu yang ketiga tari saman, ini tari berkelompok adalah tarian yang ditarikan oleh sekelompok orang. Bisa kelompoknya itu individu yang berkelompok atau pasangan yang berkelompok. Menurut kalian tari saman yang di depan ini individu berkelompok atau pasangan berkelompok? Pasangan berkelompok. Bukan. Ternyata ini individu, Kak. Tapi individu yang jogetnya yang narinya itu pasangan jadi kelompok gitu ya, bingung ya. Ya seperti itu dia pokoknya. Nah, sekarang ada properti tari. Ini dia. Properti tari adalah, silakan dibaca sama Tabina. Silakan Tabina. Properti tari adalah peralatan menari yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Properti tari pada dasarnya difungsikan untuk memberikan keindahan,
bentuk dalam pertunjukan tari. Hal ini diharapkan pertunjukan tari nantinya akan terlihat lebih sempurna. Betul. Properti tari itu kayak gini ya, yang digambar yang di samping kalian ya, tuh. Ini properti tari nih. Ada kipas, ada topeng, ada payung, terus ini semacam keris ya, terus tombak, terus ini tuh kayak rebana yang buat rebana. Itu macam properti tari. Sekarang selanjutnya, wait, Kaisa. Nah, sebentar. Miss Yuli klik jadi mouse dulu. Oke. Nah, silakan Kaisa dibaca, Nak. Kaisa, macam-macam properti tari? Macam-macam properti tari. Contoh properti tari diantaranya selendang, keris, topeng, topi, kayu, piring, pohon-pohonan, panah, tombak, kuda lumping, dan lain-lain. Ya, betul. Itu adalah tentang properti tari. Miss Yuli sekarang mau share kepada kalian contoh properti tari yang kalian mungkin harus pelajari. Kita lihat di gambar yang ada di Google ini, teman-teman bisa lihat semua. Nah, ini adalah tari piring yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Kira-kira propertinya apa yang digunakan sama para penari itu? Nah, Piring, ini dia Bang. yang lebih jelas. Piring udah pasti. Yang keduanya, coba lihat kostumnya, ada apa saja itu? Di atas kepalanya ada topi. Topinya itu bisa yang seperti itu, tapi yang umum yang seperti ini nih, Kak, nih. Nah, terus ada pakaiannya, pakaian daerah. Kita cek sekarang ke salah satu tari lagi, yaitu yang berasal dari Jawa Timur juga. Nah, tari kuda lumping. Kita lihat bersama-sama teman-teman semuanya, apa yang dibutuhkan oleh seorang penari kuda lumping untuk menarikan kuda lumping. Lihat aksesorisnya. Yang pertama ada kuda lumpingnya, betul. Lalu yang di tangannya mereka pegang apa tuh? Sabetan kayaknya. Sabetan. Namanya apa sabetan? Cambuk. Iya, cambuk. Ya. Terus coba lihat kakinya pakai apa itu? Emas. Bukan. Aksesoris. Ya. Apa namanya? Gelang kaki atau kerincingan. Nah, ini adalah contoh properti tari. Yang terakhir kita pindah ke tari yang ada di suku Dayak. Nah, ini dia. Tari betandik namanya. Sebentar. Atau yang ini aja deh. Yang fenomenal ya, tari Dayak ya. Yang tadi pada pembukaan openingnya YouTube-nya Alfi itu, Wonderland ya. Wonderful Indonesia. Nah, ini kan tadi ada ya yang pas Novia Bahdim penyanyinya memakai bulu-bulu angsa di atas kepalanya. Nah, ini propertinya apa aja, teman-teman? Kita cek ya bersama-sama. Ada perisai. Betul. Lalu dia keris. Bukan keris ini, Kak. Ini panjang. Kalau keris itu kayak belok. Golok. Ini golok, semacam golok tapi kayak pedang kayak golok. Terus ini topi burung cendrawasih. Terus ini sama ya, topi. Terus ini mereka pakai tato, tapi tatonya tato ini ya, bukan tato yang nggak bisa hapus. Ya hapus. Kalau ini mah pakai daun-daunan gitu ya. Ini budaya tradisional, mungkin tidak semua muslim bisa menarikan yang seperti ini atau berpakaian yang seperti ini. Nah, ini adalah tarian Indonesia yang harus kalian pelajari, kalian banggakan sebagai budaya. Jangan sampai kita budayanya itu diambil oleh bangsa lain. Nanti kayak apa itu istilahnya? Kitanya rugi sendiri loh. Nah, ini lagi terakhir Miss Yuli mau kasih tahu tari kipas. Tari kipas ini cantik banget loh, Nak. Nah, tari kipas ini ada akulturasi budaya Cina. Lihat ya, ini yang dari Cinanya.
tapi tari kipasnya Indonesia yang seperti ini. Nah, ini ditarikan oleh para penari muslimah ya. Jadi mereka masih bisa pakai kerudung dan menutup aurat ya. Apa yang diperlukan propertinya untuk menari kipas? Yang pertama sudah pasti apa yang pertama? Kipas dong. Kipas. Terus nari kipas bawahnya piring. kipas angin. Ya betul. Atau AC. Nah, yang di kepalanya pakai mahkota. Seperti itu teman-teman semuanya. Miss Yuli stop share ya. Nah, kita kembali terakhir di PPT kita. Miss Yuli mau share tugas. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Enggak. Tidak ada. Oke. Terakhir sekali, Miss Yuli mau share tugas. Ini dia tugasnya. Tugasnya adalah membuat properti tari dari barang bekas, tari tradisional. Boleh. Piring aja bisa. Nah, tadi juga ada yang bilang, Miss, aku mau tari piring, tapi aku piringnya tinggal ngambil di dapur. Boleh nggak, Miss? Tidak boleh. Bikin kalau mau piringnya pakai kardus ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian boleh googling, boleh YouTubing, terserah bagaimana caranya. Yang penting syaratnya 3. Pertama, membuatnya dari barang bekas yang ada di rumah, tidak usah beli. Yang keduanya, mandiri. Tugasnya harus mandiri, ngerjakan sendiri. Yang ketiganya sesuai dengan batas waktu. Batas waktunya adalah tanggal 25 Februari, 2 minggu dari sekarang. Sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada? Oke. Tidak. Miss Yuli mau share sebelum Miss Yuli tutup, share salah satu teman kalian yang kelas apa ini ya, yang sudah mengerjakan tugas. Jadi Miss Yuli baru ngasih taunya tuh tugasnya pagi-pagi. Jam 5 sore dia WA Miss Yuli kalau tugasnya udah selesai. Namanya Akbar. Akbar tuh kelas mana ya, Nak? Akbar itu kelas Ibnu Nafis ya? Arabi. Iya, Ibnu Arabi. Iya. Ibnu Arabi mana ya tugasnya ya? Miss Yuli mau kasih tahu sama kalian tugasnya Akbar ini udah jadi dan ini keren banget. Nah, dan sangat sederhana. Ini dia Miss Yuli share. Kalian bisa lihat nggak di layar? Oke, Belum. Masih itu. Belum. Oke, Miss Yuli ulang lagi. Sudah. Ya, Miss Yuli ulang ya, lihat. Oke, Bang. Bang, lihatlah. Suaranya kalau bukan kayak Akbar, Miss. Itu Akbar yang mikir. Dia lagi main sama adenya, dia apa kakaknya nggak ngerti deh. Nah, dan itu dia ngerjainnya nih, guys. Adenya ya. Dan dia ngerjainnya itu hari itu juga, lihat jam berapa ini udah ngumpulin. Jam 5:30 sore udah ngumpulin. Keren banget ya. Jadi dia itu ngeprint gambar keris, habis itu dia cetak di kardus. Oke, Bang. Terus dia gunting Lihatlah. dulu, terus dia gunting, habis itu terakhirnya dia mau warnain pakai spidol emas gitu yang warnanya kayak kemas. Jadi kita harus bikin dari ini. Dari barang bekas. Kardus. Apa aja boleh. Yang penting kertas boleh nggak, Miss? Kertas. Boleh, kertas boleh. Kertas, karton, kardus, jam. Jadi gampang dong kalau bikin kipas. Aduh, tugasnya. Ada di rumah, pakai. Bikin kipas enak. Bikin kipas. Oh iya, kayak kemarin dia ngomong gini, Miss, aku pakai kertas sampah, terus aku tekuk-tekuk, aku bikin kipas, boleh Miss ya aku submit? Tidak sederhana itu, guys. Jadi kipasnya dekorasi dong. Ini boleh bikin apa aja dari barang Apa aja? bekas. Apa aja yang Tangan. properti bikinnya properti tari properti tari tradisional, tapi dari barang bekas. Apa aja boleh dibikin. Udah Boleh lunting kardus kan? boleh, kardus bekas boleh. Yang penting jangan beli bahannya. Manusia. Kalau kalian punya sumpit bekas, pakai sumpit bekas buat bikin apa? Kalian punya karton bekas, kertas, koran, silakan ya. Piring boleh kan? Apa, Nak? Piring boleh. Piring. Kain piring.
piring yang di dapur Piring beling. itu Enggak, harus maksudnya kalian bikin pilih. piring. Pas. Oh, Maksudnya bikin bikin piring piring. boleh. Jangan ngambil piring yang di dapur punya Bikin Bunda. piring kayak gimana? Bikin piring pakai kardus, Kak, atau enggak pakai karton. Terus tinggal didekorasi, mau dicat boleh, ditempel-tempel pakai kertas warna-warni boleh. Pokoknya semenarik mungkin, tapi sesederhana mungkin, jangan menyulitkan diri kalian. Ya, ada pertanyaan nih. Kalian searching dan googling banyak banget loh. Lihat Banyak tutorial banget di YouTube. inspirasi dan tutorialnya di YouTube tuh banyak banget dan sederhana-sederhana. Malah kemarin ada teman kalian mau bikin rok rumbai, rok yang rumbai-rumbai gitu loh Kak, dari tali rapia bekas. Jadi tali rapia itu sama mereka tuh diikat, terus diseleses-selesesin, terus ini tanya, itu tali rapianya harus butuh berapa gulung sampai bisa bikin rok. Banyak Miss, tenang, tali rapianya banyak banget di rumah. Kan nggak boleh beli kan Miss? Jadinya Mana dia Miss lihat fotonya Miss? belum dikumpulin nak, punya Oh. dia belum dikumpulin, yang dikumpulin ini baru Akbar. Karena baru kemarin dikasihnya. Mudah-mudahan minggu depan bisa Miss Yuli share bagi teman-teman yang udah selesai. Itu ya teman-teman semua ya. Kalau tali rapia bekas, ini ada nih, apa namanya di sini nih. Properti tari rok rumbai pakai apa itu namanya? Tali rafia. Nah, seperti ini bukannya penari Hawa ya, ini dia nih, seperti ini nih Kak. Nah, Oke, begitu. Sajojo ya. Tapi ini Kak, kan harusnya kan mereka pakainya jerami ya. Jerami itu apa disebutnya ya? Seperti rumput kering itu loh Kak, rami ya. Tapi karena kita nggak punya jerami, kita pakainya apa itu namanya, tali rafia itu juga bisa. Itu dipakai untuk properti tari. Nah, suku apa ini yang pakai kayak gini? Papua deh. Papua, betul sekali. Nah, sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua. Karena sudah 11.27. Tidak. Ya. Enggak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ucapkan sama-sama hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Misalnya mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan ya nak. Jaga banget kesehatan. Karena teman-teman kalian dan guru-guru kalian masih ada yang perharinya itu terkonfirmasi positif. Ada lagi yang positif terus-terusan. Jadi kalian jaga sekali. Makan, minum, tidur yang cukup. Oke? Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Visual end meeting ya. Oke.